Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa secara live ya dengan menggunakan sekuritas Philip. Sekuritas Philip ya, seperti kita ketahui saya barusan mendapatkan email ya dari Philip Sekuritas bahwa untuk real time data untuk provider dari Philip Sekuritas itu mulai akan dibatasi ya, akan dikastakan untuk yang eh, volume tradingnya di atas 100 juta. Dan ini tentunya akan merugikan ya bagi trader-trader retail ya, karena tidak bisa menggunakan data real time data ya. Seperti kita ketahui banyak sekali sekarang pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk membatasi trader retail untuk bisa membaca pasar. Dan ini salah satunya ya, ini juga masukan buat Philip Sekuritas ya. Harusnya kebijakan ini tidak diambil ya, karena akan membuat trader-trader retail untuk apa pindah ke sekuritas lainnya ya, karena salah satu yang saya tahu keunggulan dari Philip Sekuritas adalah menyediakan real time data uh, untuk AMI broker ya. Ini saya lihatkan ya, saya buka dari Philip ini ya, pro trader dari Philip. Ini saya membuka akun Philip ini adalah salah satunya adalah karena menyediakan real time datanya ini. Baik, ini kita lihat ya. Pada kali ini adalah chartingnya, tampilan dari online trading versi laptop ya, versi desktop. Kita lihat, ini namanya Pro Trader ya. Kemudian di sini bisa di-plugin ke AMI Broker ya. Kita lihat dulu dari eh, papannya yang tertera di sini, Telkom naik 20 poin ya. Kemudian ASII turun 50 poin, kemudian Antam turun 50 poin, UNBR turun 125 poin ya. UNBR ini turun terus ya, ada sebagai saham blue chip, dia turun terus. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk UNBR untuk masuk ya, karena sudah berada di bawah ke harga wajarnya selama 5 tahun terakhir ya. Jadi ini adalah online trading dari Philip Sekuritas. Cukup nyaman sebenarnya saya di Philip ya, karena adanya uh, di sini kemudian ada ada tulisan berjalan ya untuk apa namanya ini nilai tukar USD berapa ya, rupiah rupanya melemah terhadap USD, Singapura dolar juga melemah terhadap euro, melemah ya, IHSG sekarang di 6.200-an, Nikkei ya itu juga turun dan seterusnya ini ya. Kemudian ini adalah live tradingnya seperti itu di Philip ya. Kemudian saya sampaikan yang kami brokernya ya. Nah ini dia bisa di-plugin di Philip ini ya, untuk yang kemarin tidak ada batasan ya. Saya nggak tahu di bulan depan mulai dibatasi ya. Ya ini salah satu yang juga saya cukup kecewa dengan Philip ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, untuk ini AMI broker saya ya, saya pluginkan dengan AMI broker, dan ini kalau oke itu berarti real time. Jadi yang bergerak di sini adalah data real time-nya. PIN ya, PT Timah itu turun terus karena sudah ada sinyal sell pada ini hari tanggal 18 Maret ya, sudah ada sinyal sell di 18.50, dan akhirnya pada sampai saat ini juga turun. Dan saya menggunakan AFL, ini AFL saya yang saya gunakan ya, pixel indikator arah hunter. Nah ini ya, jadi seperti ini ya, ini yang saya gunakan ya, pixel indikator arah hunter, jadi ala-ala arah hunter ya. Jadi tidak perlu kita melanggan di arah hunter yang berbayar cukup mahal. Hmm. Kalau real time datanya itu dihapus atau digunakan hanya untuk kasta tertentu ya, tentunya saya tidak bisa menggunakan ini lagi ya. Baik, tapi saat ini masih bisa ya. Kemudian untuk yang Antam, Antam ada sinyal sell, selling price-nya di 2000
200 berapa ini? 24 ya. Tuh. Jadi ada sinyal sell untuk hari ini. Jadi yang punya Antam silakan di sell. Kemudian untuk BPCA juga merah ya kondisinya, tidak ada sinyal apa-apa dan pixelnya juga menunjukkan dominan merah. Kemudian BBNI juga saat ini merah dan pixelnya juga menunjukkan dominan merah juga. Cepin ya, Cepin, Carun Pokpan. Carun Pokpan ini sangat bagus ya sahamnya ya, yang berbasis di sektor ayam. Ini hari ini naik sendiri. Padahal yang lainnya yang blue chip semuanya merah. Kita lihat seperti kita ketahui tahun ini merupakan peringatan 1 tahun market crash. Di 2020 adalah market crash ya. Ini kita lihat, nah ini mas hijau, dominan hijau di atas, pixel bawahnya merah. Tapi tidak ada sinyal apa-apa di sini. Sinyal buy-nya itu di tanggal ini, 18 Maret ya, sinyal buy. Jadi masih cukup akurat ya, karena masih naik ini. Kemudian ada sinyal sell di tanggal 21 Maret. Ya. Kemudian BBRI ada sinyal buy ya saat ini. Cuman sinyal buy-nya muncul tidak muncul. Nah ini buying price-nya 4.696 atau 4.700 ada sinyal buy. Karena ini pixelnya hijau dan yang di bawah masih ada merah satu ya. Yang bagus kalau ini semuanya hijau. Kemudian ASI merah ya, dan hari ini candlestick-nya juga merah. Jadi ini salah satu chip yang juga turun terus untuk ASI. Kemudian Ace Hardware saat ini candle-nya hijau, tetapi pixelnya masih merah dan belum ada sinyal. Sinyal buy terjadi pada saat 18 Maret kemarin. KLB Pharma juga turun dan sinyal sell pada terakhir ya 21 Maret sinyal sell dan sekarang masih downtrend. ICBP kemarin itu gap up ya dan sekarang ternyata setelah naik dia ada candlestick turun padahal ini masih hijau ya, semuanya hijau. Pixelnya bagus tetapi belum ada sinyal di sini ya untuk ICBP. Kemudian Indofood ya, Indofood customer brand product. Pewon ini Pakuwon merah semua ya. Ini lagi downtrend Pewon. Kemudian SMPR ya, jadi rupanya belum pulih sektor properti ya. SMPR ini adalah semen Batu Raja dan itu juga sinyal sell pada tanggal 21 Maret. Dan pixelnya juga masih merah semua. Kemudian lanjut lagi, saham berikutnya adalah PTBA. PTBA sebenarnya sudah ada sinyal buy pada tanggal 12 Maret dan ternyata 3 hari ini dia candlestick-nya turun. Dan ini hijaunya sudah mulai ada pengaruh merahnya ya, merahnya juga sudah mulai dominan. Mungkin investor masih takut ya karena ini peringatan 1 tahun market crash-nya ya di Indonesia di ISG. Lalu Sido muncul ada sinyal sell pada tanggal 21 Maret dan sekarang juga berlanjut turun dan ininya merah semua. Kemudian Wika sekarang naik tipis tetapi pixel arahnya, arah hunternya berwarna merah. Kemudian INDF setelah naik kemarin ya ada sinyal buy di sini baru kemarin sinyal buy ya. Dan sekarang turun. Ya. Kemudian UNPR malah ada selling price-nya di sini ya, ada sinyal sell lagi. Selling price di 6.656. Ya. Itu ya untuk yang Ami Broker ya. Sekali lagi saya beritahukan ke subscriber saya sudah ada kebijakan dari Phillip Sekuritas mulai bulan depan untuk real time data hanya untuk yang volume transaksinya di atas 100 juta. Demikian ya, semoga Philip masih bisa merubah kebijakan ini ya, tidak mengkastakan para nasabahnya ya, sehingga nasabah betah di Philip ya. Karena satu-satunya keunggulan Philip saya lihat itu. Saya masuk di Philip juga karena ada real time data. Demikian sobat investor,
Salam sehat, happy cuan, jangan lupa untuk subscribe channel ini.